Cibunar. Cibunan? Cibunar. Berganti. Oh iya. Kalian semua? Aku dulu. Oh, gitu sih. Okay, class. Morning. Morning. How are you today? I'm good. Thank you. And you? I'm also good. Thank you for asking. Alhamdulillah ya. Enggak dong. Alhamdulillah semuanya. Oh iya. Siapa yang nggak hadir? Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama, AA. Aduh, Oh, nggak hadir. Ada yang tahu kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Agatha. Nggak ada. Ageng. Oke, Ageng. Ahmad, Jujun. Mancing jalan. Cabut gigi. Mancing apa di jalan? Cabut gigi, Miss. Oh. Anita. Anita sakit tadi WA ke Ibu. Bobby tadi nggak ada ya. Cici. Iklimah. Johan. Mahesa. Muhammad Davin. Noval. Ibu. Trisanti. Viola. Zamrana. Oke, alhamdulillah ya banyak yang hadir. Okay, before we start the class, I would like to call one student to lead the prayer. Siapa yang mau memimpin doa sebelum? Teguh ya, memimpin doanya. Okay. Before we start the meeting, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, Ibu, thank you for leading the prayer. Sebelum kita masuk ke materinya, Miss mau panggil Suci deh buat jadi dirijen. Kita nyanyi Tanah Airku dulu sebelum memulai materinya. Ayo Suci, panggil Airku tuh yang gimana, Miss? Coba liriknya apa? Lirik terakhir apa? Apa ada yang enggak? Engkau hargai. Engkau ku hargai. Everyone please stand up. Kalau bisa Engkau ku hargai. 1, 2, 3, go. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Okay, thank you everyone. Thank you Cici. Teman-teman kemarin belajar sama siapa? Bahasa Inggris? Tadi belajar apa? Hah? Naritif? Okay, class. Today, Miss Elin mau menjelaskan atau memberikan materi tentang Teguh, coba baca apa? What do you this? Okay. Functional text. Functional text. Davin tahu functional text apa? Teks serbaguna. Teks serbaguna kata ngomong. Jadi, so we are going to
functional text karena ini berfungsi atau berguna untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena biasanya kita sehari-hari pasti ketemu sama teks-teks ini gitu. Tanpa sadar kita lagi buka WA atau lagi buka IG, buka TikTok ya, pasti ada pengumuman, ada invitation itu situational ya. Terus ada iklan. Itu pasti di kehidupan kita sehari-hari pasti kita ketemu seenggaknya satu kali gitu. Apalagi iklan ya. Oke. Sebelum before we move to the next slides, I would like to call Hana. Hana, bisa dilihat? Kamu please identify what the kind of functional text is here. Advertisement, announcement, or invitation? Invitation. Announcement. Here? Advertisement. Ya, apa sih? Apa ayo? Iklan, pengumuman, atau undangan? Iklan. Sure? No. Lihat kata-katanya. Please join us. Invitation tuh. Kalau ada kata-kata please join us atau you are invited, itu adalah invitation. Ini adalah salah satu functional text yang berbentuk gambar gitu, berbentuk poster gitu. Jadi functional text itu bisa secara poster, teks maupun maupun online, offline, ada di billboard atau ada di mading itu banyak ya. Oke, next. Aku mau tanya Santi dulu. Ini apa? Advertisement, announcement. Sure? Di satu aja sih aku. Satu aja. Announcement. Betul, announcement. Berakhir kan? Invitation. No, itu lagi dari Ya, pengumuman itu mengumumkan bahwa ini lagi hiring event planner. Oh. Yang ini? Gym. Lokal. Invitation, advertisement, or announcement. Advertisement. Iklan. Kenapa? Because Kertas. it's about To sell a product. yeah, sell a product Betul. regulars. Betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tiga ini gitu. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena it's essential for our future. Tuh. Gimana apa aja kalau misal kita someday kita mau kerja atau ada di organisasi gitu, tentunya harus tahu kan cara-cara ini bagaimana pembuatannya, terus apa aja structure yang ada di sini, terus apa sih perbedaan antara ketiga ini, karena sepertinya teman-teman masih pada bingung gitu. So, what are functional texts? Cici bisa baca, boleh baca? What are functional texts? Functional texts are written materials meant to serve specific purposes in daily life. They are important for sharing information clearly and helping people understand what to do. For example, announcement, advertisement, and invitation. Okay, thank you, Cici. So, Cici already read before. Jadi, teks functional ini adalah teks yang digunakan untuk memberikan informasi spesifik atau tujuan spesifik di kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting karena kita bisa share information secara jelas, terus secara spesifik, dan memberitahu orang-orang gitu untuk apa sih namanya harus apa gitu setelah membaca dari ketiga announcement dan
importance of functional text. Purpose. It's help to share clear and specific information. This is mean they tell us exactly what we need to know without confusion. Then this text catch. This text catch people's attention and keep them interested in what is being said or offered. Say atau Apa? say. Yeah, say or offer. Real life applications, understanding functional text is useful in everyday life. For example, they help us know about school events, community activities, or special offers at local stores. Then by reading and using this text, we can participate more easily in events around us, making it easier to join in and be involved in our community. Oke, thank you Teguh. Kenapa teks functional ini penting? Seperti Miss katakan sebelumnya bahwa ini tuh memberikan kita informasi atau memberikan informasi secara spesifik dan clear dan biasanya teks-teks ini catch attention itu catch attention tuh menarik perhatian para orang-orang gitu yang melihat si teks ini gitu. And then true life application is ini sangat bermanfaat ya untuk everyday life karena siapa tahu kita punya barang untuk dipromosikan gitu. Kita bisa tahu apa-apa saja yang harus dimasukkan, terus apa-apa saja yang harus include ke teksnya biar si informasinya ini tersampaikan dengan baik gitu. Terus biasanya teks ini juga membantu kita untuk mencari tahu gitu tentang acara sekolah atau community activities atau acara-acara spesial yang ditawarkan. By reading and using this text, we can participate more easily in events around us, making it easier to join and be involved in our community. Okay, for the next slide is David, boleh baca? Boleh. There are announcements, a statement made to inform people about important events or changes. The characteristic is clear and direct. Direct language. And for Sebentar. Oh ini Betul, Miss. benar. And for the second point is contains essential information or who, what, when, where, and why. For the example is attention of students. The school will hold a talent show on March 5th at 5 p.m. in the audition and don't miss it. Auditorium and don't miss it. Oke, thank you David. Dari slide ini David dapat dapat poin apa? Jadi di sini ada karakteristik daripada announcement model pengumuman di sini. Ada clear and direct language, memakai bahasa langsung dan juga contains information, berisi informasi penting, seperti siapa, apa, di mana, dan apa. Ya, thank you David. Jadi seperti yang udah dikatakan ya, announcement ini biasanya berisi clear and direct language, jadi tidak wordy dan spesifik terus straightforward gitu. Jadi enggak lamun cek bahasa Sunda nama ngayai gitu ya. Jadi to the point gitu.
langsung ke poin utamanya. Terus contains essential information. Kalau misal di announcement atau di pengumuman nggak ada kayak di mana tempat berkumpulnya, terus apa yang akan dibahas, itu kan nggak apa namanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi announcement itu harus berisi informasi tentang 5W ini. Terus di sini ada contohnya. Attention all students, the school will hold a talent show on March 5th at 5 p.m. in the auditorium. Don't miss it. Jadi di sini ada information. Informasinya untuk siapa? Ke semua studentnya. Gitu. Bentar. Nih, informasinya untuk siapa? Langsung ke studentnya kan di sini. Terus apa yang akan dibahas? Acara apa yang akan diadakan? The school will hold a talent show. Terus kapan tanggalnya? Ini ada 15 Maret. Terus jam 5. Terus di mana? Di auditorium. Jadi harus spesifik gitu ya. Oke, next. Siapa yang baca? Boleh Cici? Tadi yang apa Cici? Nasi. Abis ini. Structure of announcement, components, title, example, school talent show coming soon, date or time, example, date March 15, 2023, time 5 p.m. Details, additional information like the location and the post, example, location, school auditorium, proposed enjoy performances by talented students. Contact involved, example, contact Miss Johnson. Miss Johnson at 555 email.com. Oke, thank you Cici. Jadi strukturnya di sini tentunya ada title, ada apa namanya tanggal sama waktunya, terus detailnya kayak locationnya di mana, terus tujuannya di mana, kayak ini misal enjoy performances by talented students. Jadi tujuannya adalah untuk audiensnya untuk menikmati gitu penampilan dari student yang bertalenta. Terus ada tempat informasinya, siapa tahu ada yang mau hadir dan kebingungan kayak ini di mana auditoriumnya gitu, bisa kontak ke sini gitu. Contohnya. Oke, itu 5. Boleh baca? Advertisement are message designed to promote a product, service, or event. Advertisement can be found in various ways, like on posters, online, or in newspapers. Characteristics have 3: catchy headlines and visual. Second is bright colors and attractive pictures make the ad stand out. The last one is persuasive language to attract attention. For example, don't miss our spring set. Get 20% off all items at the school store this Friday. Great deals on books, supplies, and more. Okay, thank you Ibu 5. So, advertisement itu adalah iklan ya, seperti yang Miss tadi bilang, bahwa tentunya di setiap harinya kita pasti ketemu iklan yang mau di televisi, mau di HP, mau di laptop, pasti ada iklan gitu. Iklan ini apa sih gitu? Iklan ini adalah pesan yang sengaja didesain untuk mempromosikan suatu barang atau jasa gitu. Barang, terus jasa atau acara gitu. Terus iklan ini bisa ditemukan di berbagai tempat, kayak di poster, terus di online, terus di koran, terus di billboard juga. Banyak ya, tidak terhitung kalau ngomongin iklan.
catchy headlines gitu biar si audience atau si reader yang melihat atau yang membacanya, viewernya gitu tertarik nih, kayak misal don't miss our spring sale gitu. Iya benar, don't miss our spring sale gitu. Ini adalah headlines yang menurut Miss itu udah cukup menarik perhatian si viewernya gitu. Terus untuk misal mau iklan atau mau pasang poster atau mau pasang di billboard itu, kita bisa menggunakan bright colors and attractive pictures gitu. Bisa menggunakan warna yang cerah gitu dan foto atau foto pendukung yang menarik untuk menonjolkan si iklannya lebih menarik gitu. Terus yang ketiga adalah persuasive language to attract attention gitu. Vio, mau baca Vio? Miss, dulu Miss. Mata tuh. Boleh maju aja. Advertising structure, components, Ada headlines. ya. This is attention grabbing title of the ad. For example, get ready for summer. Fun. The second is body. This part describe the product of or service providing tell that from the reader. And for example, join our summer camp for kids age 6 until 12. Enjoy swimming, arts and crafts, and outdoor adventures. Belum selesai. Nih, lagi. And the third is call to action, a statement that encourage the reader to take action, like making the purchase or visiting a website. For example, sign up today and save your spot. Visit your website at blah, 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 blah. And the fourth is visual. These are image or graphics that make the and more editing and help communicate this message. For example, the colorful picture kids having fun of the camp surrounded by trees and activities. Oke, thank you Viola. So, next ini ada struktur dari iklan. Yang pertama itu tentunya ada headline ya. Headline ini biasanya cuma beberapa kata ya, singkat namun berusaha untuk menarik si viewernya. Contohnya get ready for summer fun gitu. Terus di sini habis headline itu ada body. Body itu menyajikan detail dari produk atau service atau event yang akan kita adakan. Contohnya ini join our summer camp for kids. Jadi di sini ada produknya yaitu summer camp yang ditujukan untuk anak kecil dari umur 6 sampai 12 tahun. Bisa berenang, terus ada arts, terus ada crafts, dan ada outdoor adventures. Itu adalah bagian dari body iklan gitu. Nampak sangat sangat singkat ya, tapi padat gitu. Jadi informasinya itu tersampaikan dengan singkat, padat dan jelas. Terus ini adalah call to action. Ini maksudnya kalau misal kita mau join eventnya atau mau beli produknya atau mau minat sama servisnya gitu. Jadi harus ada kontak personnya karena kita bisa menghubungi lebih lanjut kayak misal list price price list terus tempatnya di mana itu harus ada kontak personnya. Terus yang terakhir ada visual. Tentunya iklan itu harus yang tadi saya bilang ya, harus menarik, betul David, harus menarik. Mau dari colornya, warnanya, terus dari fotonya, terus dari grafik atau elemen yang dipakainya itu tentunya harus menarik perhatian si pembaca. Next, invitations. Agung boleh baca, Agung? Oke.
Invitation, a request for people to come to event. Invitation can be formal or informal and may come to in various formats such as printed cards, emails, or digital message. And for the characteristic is the first one is friendly and welcoming tone. Second is includes essential details like who, what, when, and where. For the event example, you are invited to a celebration doing us for a graduation party on June 5th at 4 p.m. in the backyard of 123 Maple, saying, let's celebrate this special milestone together with food, games, and great company. We can't wait to see you there. Oke, thank you Agung. Invitation itu apa, Gang? Undangan. Undangan ini bisa undangan ini tujuannya untuk mengajak atau memberikan request kepada orang-orang untuk datang ke acaranya gitu. Biasanya invitation ini ada yang formal sama informal. Dan biasanya bisa beberapa bentuk gitu. Ada printed cards, terus ada emails, ada digital messages. Jadi nggak nggak melulu kayak kartu undangan di wedding itu harus ngasihin satu-satu ke setiap rumah, enggak. Jadi ada beberapa banyak variasinya. Terus karakteristiknya tentunya friendly and welcoming tone. Ini tentunya harus digunakan karena kalau misal nggak welcome atau nggak friendly si kata-katanya itu kayak si viewernya juga segan untuk datang atau untuk menghadiri si event itu. Terus include essential details. Who-nya tuh siapa yang diundangnya? You are invited to celebration. Ya, yang menerima undangannya gitu. Terus what? Acara apa nih yang akan diadakan? Graduation party. Terus di mana? Kapan pelaksanaannya? Tanggal 5 Juli jam 4 sore. Terus pelaksanaannya di mana? Di backyard. Harus detail, tapi harus singkat ya. Di sini ada advertisement structure. Yang pertama ada greeting. Greeting itu kayak tadi ya. Misal let's join us gitu, terus dear friends, you're invited ya. Ini juga kayak hi friends ya, dear friends, you're invited gitu. Terus di sini ada event details. Event details itu tadi kayak who 5W ya, 5W harus include semua dalam satu kalimat gitu. Terus information itu adalah bagaimana kita merespon itu intinya adalah gimana nih kalau misal kita mau datangnya harus pakai dress code apalah, atau misal tempatnya di mana kita nggak tahu, itu bisa menghubungi ke kontak person. Oke, di sini ada perbedaan dari ketiga ini ya. Teman-teman bisa lihat. Siapa yang mau baca? Boleh. The differences. The first one is announcement. Purpose is to inform about news or events. Tone is neutral and straightforward. Content, key details, who, what, when, where, without persuasion. Advertisement. Purpose is to promote a product or a service. Tone is persuasive and engaging. Content, headline, body, call to action, often with visuals. And then invitation. Purpose is to request attendance at an event. Tone, friendly and welcoming. Content, reading, even details, and SVP information. Oke, thank you Hana. Sepertinya kalau misal kalian udah lihat perbedaannya di sini, terutama di purpose-nya, mungkin kalian langsung kayak oh iya bedanya ini gitu. Nah ini adalah perbedaan spesifik perbedaan
perbedaannya. Tapi dari ketiga ini juga punya kesamaan. Ada yang tahu kesamaannya apa? Sama-sama menyampaikan informasi. Betul. Ada lagi? Singkat, betul. Ada satu lagi. Untuk Mengajak. mengajak dan menarik perhatian si viewernya. Gitu. Oke. So enough for the material. I hope you can understand the material and bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Jadi segitu saja materinya. So the next activities is group activities. Group. Ya, group activities. Kita bagi jadi 3 grup. Di sini ada berapa? How many students here? Berita apa? 1. 9, 10. 10. Berarti ada yang 4 ya? Ada yang 4, ada yang 3. Ayo. Bisa langsung bebas. Menurut kalian aja mau sama siapa? Udah? Dah. Sebelum mulai ada kriteria penilaian yang harus dipenuhi ya, teman-teman. Ya ada 4 kriteria. Yang pertama adalah sesuai struktur. Jadi struktur kebahasaannya itu harus sesuai atau lengkap. Kayak misal detailnya ada nggak, terus kontak personnya atau apa ada nggak gitu. Terus kreativitas, misal pengumuman sama iklan sama undangannya mau dibuat poster, itu kreativitasnya bakal dinilai dari elemennya, warnanya, terus informasi yang disampaikannya itu dinilai. Terus keakuratan bahasa, misal tata bahasanya atau grammarnya nih ada yang yang kurang atau yang tidak sesuai atau tidak lengkap, itu juga ini. Terus kerja sama kelompoknya harus kompak gitu. Paham? Oke, kita langsung ke tugasnya. Oke, class, go here the task that you have to do. Nah, jadi ini ada 3 kelompok. Ini yang skenario-nya kita skenario 1, 2, 3 aja ya, biar cepat. So you have to write functional text, including the posters, and the text. Jadi di atasnya ada poster, di bawahnya, maksudnya kayak atasnya poster, bawahnya kata-katanya, gitu. Caption. Ya betul, captionnya. So the task, write your text following the form structure and make sure your text is creative and engaging. Tuh ya. Jadi kalian nanti sekarang 1, 2, 3. Nih posternya boleh bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesia boleh? Bahasa Indonesia boleh? Terus captionnya juga boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Tapi kalau misal posternya bahasa Indonesia, captionnya juga boleh bahasa Indonesia aja gitu ya. Konsisten gitu ya. Should we start? Ya, bikinnya di mana, Miss? Apa? Bikinnya di mana? Oh iya, bikinnya kalian boleh buka HP-nya ya, boleh buka HP-nya, tapi nggak boleh searching posternya, hasil posternya. Cuman kalau misal buat rekomendasi boleh, tapi jangan pakai poster yang udah ada di Google gitu. Terus untuk bikinnya terserah kalian, biasanya bikin pakai aplikasi apa? Galeri. Canva ya. Canva boleh, PixArt boleh, InShot boleh, dan sebagainya boleh ya, silahkan. Feel free. So I would like to give you
Kamu lagi sih kan udah. Kedua pakai apa? Udah. Kita pakai masker. Ini Pizza juga nanti. Pizza itu. pakai apa? Pizza Oh, ini. ada saya. Aplikasi yang bikin. Mau izin mau Daripada izin buka galeri. Kamu kenapa gak gabung? Buka WA. Oh, 4 gini. Siapa? Oke, Amin. Kan gini, aku lagi baca referensi dulu. Amin. Ibu kirim ya, itunya sumber-sumbernya ya. Aku mau kita bikin poster ini ya. Ini enggak susah kok, susah banget sih. Boleh bantuin nggak mau? Bikinin dong. Iya sudah loh. Wow. Imo yuk, kalau kirim itu bisa. Belum 3 udah. Lagi milih. Kodnya nih. Ada yang salah. Oke guys, teman-teman semuanya anakku. Berhubung semua kelompok sudah selesai ya mengerjakan tugasnya. Kelompok mana dulu yang mau presentasiin hasil? Kelompok 1. Yuk, boleh. Oke, grup 1 boleh maju ke depan. Ini ya posternya. Ya, Miss. Wow, selamat alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Favorite color Itu realistisnya soalnya Oh iya iya. ponis bakal kecapean. Oke, silakan. Nah itu Miss, dulunya itu kan Gakawan ya, PKN Gakawan. Jadi budaya itu nama singkatan kelas kita ya. Iya. Itu Miss. Oh iya. Untuk ceritanya tuh anniversary ceritanya. Anniversary kelas. Anniversary kelas. Oh iya. Padahal kita lupa sih kan berapa. Iya, iya benar. Nah, contoh aja kan di ceritanya. Ini juga bagus ya, ada apa namanya? Penting. Ada elemen kayak Logo sekolah. sama logo kampus Kampus Merdeka. Udah tahu yang Merdeka ya Merdeka. Oh ini ini sayangnya ya buat grup 1 ya sayangnya ini sayangnya lokasi hotelnya di mana itu belum dicantumin. Oh iya lupa. Ya, nanti boleh di captionnya ditambahin ya. Tapi kalau misal mau direvisi juga boleh ya. Ya cuma tanggalnya doang yang bisa. Iya, jadi nanti orang-orang tanya ini bakalan gimana? Nyasar nanti. Iya, betul. Nanti ditambahin di caption atau direvisi ya. Nanti kirim lagi ke Miss. For now nilainya 89. Yeay. Kalau bisa dilengkapi jadi 95. Yeay. Berarti kita revisi sekali benerin. Boleh. Selanjutnya mau siapa lagi?
until 21st January 2025, proudly announced to coffee lovers about the special promo this week by 3 get 1. Free shipping for minimum order 50,000 rupiah. Don't miss the promo. For more information, please contact us at Gmail di Oke, CP-nya berarti ada di caption ya, nggak di sini? Ya. Ada deh ini di atas. Iya. Itu nomornya sama alamatnya ya. Ya. Bagus banget, kayak apa namanya, menarik atensi buat anak-anak remaja. Warnanya juga perpaduan warnanya juga dapet. Ini nama tempatnya apa? Forget ya. Forget bahasanya. Forget lupa. Bukan. Forget. Ya, forget. Oh, forget. Ini ide dari siapa? Ide dari kita bersama. Dari kita sama. Ya. Oke. Banyak kita punya kafe di sini. Amin, semoga terwujud ya. Ya, amin. Oke, ini udah jelas informasi. Sudah tersampaikan. Free delivery juga. Wow. Iya, tapi ada itunya. Ada Free free shipping. shippingnya. Ya. Oke. Buat grup 2 informasinya sudah tersampaikan, terus advertisement instructionnya juga sudah lengkap, kerjasama timnya juga alhamdulillah ya tadi saya lihat. Jadi nilainya 95. Yeay. Terima kasih ya. Sama lagi ya. Oh my God. Oke, let's go. Ini sudah dikirim. Tuh. Yang ini ya. Ya. Oke, di sini ada apa? Gede. Di sini ada invitation, Miss. Invitation. Ya, undangan. Terus Ini kita juga mau ini undangannya ditujukan sama siapa? sama SD Negeri Sukamaju. Di sini kita mau mengadakan, Bukan yang ini. iya, di undangannya dibuat oleh siapa dan ditujukan kepada itu, kita itu mau ngadain event panen karya Panen karya. ya, Terus? yang akan diadakan pada 10 November 2025 nanti. Ya, di lapangan, tepatnya di lapangan SDN Sukamaju. Dan kita itu memakai dress code, mengusung dress code pakaian nasional, dari pahlawan Indonesia atau yang itulah pakaian nasional pokoknya. Oke, buat Pakaian teksnya dulu ada? juga bisa. Buat teksnya ada nggak? Teks apa? Captionnya. Captionnya Ada di aku. di kita Coba bacain. bacain kok. Aduh, bentar di sini aku. Maju ke depan dulu. Ah. Di sini juga udah ada logonya ya, Merdeka Belajar, terus logo sekolahnya, logo Seluruh Hindayani. Perayaan proyek pembuatan profil pelajar penguatan. K5 Miss. Betul. Oke, captionnya datanglah ke panen karya Bhinneka Tunggal Ika di UPTD SD Negeri Sukamaju 9. Dengan Kegiatan dengan perayaan panen karya ini hari ini kami mengundang seluruh staf dan juga seluruh warga di UPTD SD Sukamaju. 9. Sudah? Nah, Oke, thank you Teguh. Dan untuk 3 ini sudah lengkap ya informasinya. Bahkan responnya juga sudah tercantum di sini. Terus tanggalnya, tempatnya, terus acaranya apa, undangannya. I'll give you 95. Okay. This session it will be the last session. So I would like to hear about your experience during this class, during today's class. I will start from Cici. Your experience, your feelings. My feelings really good. Apa
the advertisement on kantor with my friends. So we can also like belajar edit-edit, Oh, iya. belajar Itu and seru. fun. Right. So I'm really happy with this session. Okay, thank you, Cici. I hope this session will be useful for your future, guys. And I would like to hear from one boy. Siapa yang mau ngomong tentang perasaan selama kelas ini? Apakah Davin. boleh, Davin? Kesan-kesan Miss. Ya. Ya untuk kelas ini menyenangkan dan juga Miss menjelaskannya itu gampang dimengerti. Jadi gampang masuk ke akunnya tuh. Nggak kayak Miss yang lainnya. Ya maksudnya bisnis yang pernah aku temuin dan susah. Oh iya. Dijelasinnya rumit, pakai teori itu tapi susah masuknya gitu. Oke, thank you, Davin. Ya. Satu lagi deh, siapa yang mau memberi kesimpulan? buat Bapak kelas nggak saya? ada. Bapak tapi bapak. Bapak mau? Hana aja deh. Okay, jadi guys, today we have learned about information fair. No, bukan. Enggak announcement. Functional text. Functional salah aja. Iya, judulnya tuh functional Miss, cuma dari isinya information gitu maksud aku tuh. Oh iya, boleh. There are three types, ada advertisement, invitation, and announcement. Astagfirullahaladzim. Ya, announcement. Dan itu tuh mirip-mirip dan biasanya kita to find the example of those biasanya kita lihat di poster-poster di daerah ya. Jadi tadi kita praktek bikin poster juga, which is very very interesting. Oke. Gitu. Thank you. That's all? Thank you, Hana. Thank you. So for the closing, I would like to give you a homework. Oh, you should create advertisement video. So you can review some products that you like. For example, your phone, your pocket, your book, your any others that you like. And durasinya itu 2 menit ya, paling lama 2 menit. Wow. Paling lama 2 menit, diedit seminimal mungkin, nanti post di Instagram kalian masing-masing. Ya. Dan harus bahasa Inggris ya. Oke. Review nanti reviewnya itu seakan-akan mempromosikan produk ini juga gitu ya. Harus detail, structure-nya tadi sudah dijelaskan sama Miss apa saja yang harus include di advertisement. Terus for the last one, I would like to call Agam to close this meeting today's student faith. Before we go home, let's pray together. Finish. Amin.